Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fil fafa wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Barakallahu azim. Bapak Ibu anak-anakku sekalian, alhamdulillah kita kembali lagi bersama dalam pengajian Zoom. Kali ini saya akan membahas hal yang mendasar. Ini laporan dari staf saya yang biasa bertugas sebagai mutawif di Tanah Suci. Beliau bilang dalam sebuah kesempatan beliau melihat seorang jemaah itu wudunya salah. Kalau wudu salah itu berarti salatnya tidak sah. Wudunya tidak sah, salatnya tidak sah. Kalau wudu tidak sempurna itu tidak sama dengan wudu yang salah. Jadi 4 anggota wudu yang kalau itu tidak disapu, wudunya tidak sah. Apa itu? Pertama wajah, kedua tangan sampai siku, ketiga rambut, keempat kaki sampai mata kaki. Kalau itu salah satu dari itu tidak dibasuh, berarti wudunya tidak sah. Berarti salatnya pun tidak sah. Jadi kalau kita bahas bagaimana wudu yang sempurna, kalau wudu sempurna itu tentu rukun nomor 1 rukunnya adalah niat. Kalau sudah tidak niat, sudah tidak sah semuanya. Harus dengan niat. Niatnya pakai bahasa Indonesia aja. Niat saya berwudu mengangkat hadas kecil lillahi ta'ala. Mau pakai menaikul wudu al-rafil hadas al-asghar, oke. Tapi bahasa Indonesia pun oke. Niat saya berwudu, substansinya wudu apa? Mengangkat hadas kecil. Niat saya berwudu, mengangkat hadas kecil dan lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala yang seruh hadas. Ibadah kita tidak sah kalau tidak ada kalimat lillahi ta'ala. Apa arti lillahi ta'ala? Untuk engkau ya Allah. Karena engkau ya Allah, saya kerjakan ibadah saya ini. Setelah itu 9 anggota wudu yang kita harus basuh kalau menuju pada wudu yang sempurna. Kalau tadi adalah syarat sahnya wudu, yang 4 itu adalah yang kalau itu rukun, kalau ditinggal sudah tidak sah wudunya. Sekarang kalau sempurna 9 apa itu? Dimulai dengan pertama adalah membasuh telapak tangan kanan sambil baca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian membasuh telapak tangan kiri 3 kali. Kemudian kumur-kumur sambil kita masukkan jari kita ke gigi, kita bersihkan sedikit. Kemudian masukkan air ke hidung. Kata Nabi, bersungguh-sungguhlah memasukkan air ke hidung untuk kita buang sampai kotoran-kotorannya itu keluar 3 kali. Kemudian membasuh wajah. Basuh wajah 3 kali. Kemudian membasuh tangan ke siku 3 kali. Kemudian yang kiri 3 kali. Jangan dilebihkan dari 3 kali. Kata Nabi, kamu mengada-ada kalau lebih dari 3 kali. Mengada-ada. Daripada 3 kali, mending sekali. Sekali Nabi pernah mengerjakan sekali. 3 kali, lebih 3 kali beliau nggak pernah mengerjakan lebih 3 kali. Jangan lebihkan dari 3 kali. Setan yang akan membuat kita lebih 3 kali. Ayo, buat sok terus 4 kali. Ayo, 5 kali. Setan yang nipu-nipu di kuping kita. 3 kali, pas 3 kali. Kita ulang mulai dengan telapak tangan kanan 3 kali. Sambil baca Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 1 niat dulu. Niat saya berwudu, mengangkat hadas kecil, lillahi ta'ala. Tidak harus diucapkan. Tempatnya itu di dalam hati kata Rasulullah. Mau diucapkan juga boleh. Pakai bahasa Arab pun juga boleh juga. Pakai ini bahasa pun boleh. Kita ucapkan tadi, setelah itu kita basuh tangan kanan sambil Bismillahirrahmanirrahim, telapak tangan, kemudian tangan kiri Bismillahirrahmanirrahim, kemudian kumur-kumur, masukkan air ke hidung bersungguh-sungguhlah, membasuh wajah 3 kali, kemudian membasuh tangan siku 3 kali, yang kiri 3 kali, membasuh rambut. Rambut ini ada mazhab yang harus seluruh rambut. Tarik ke belakang, tarik ke depan, tarik ke belakang, wah basah semua rambutnya. Paling enak kita ikut kaulnya Imam Syafi'i. Sebagian rambut kata Imam Syafi'i, kok sebagian depannya. Meskipun enggak ada rambutnya pun tetap harus basah. Dan jangan cuma ujung-ujungnya aja, takut jambulnya rusak gitu. Yang begitu juga tetap harus sebagian rambut itu dibasuh. Dan tidak harus 3 kali, sekali juga oke. Setelah itu, setelah kita dari rambut, tangan ke rambut, sunahnya berikutnya ke telinga. Kita basuh telinga, sekaligus. Tangan kanan ke telinga kanan, tangan kiri ke telinga kiri. Setelah itu kita membasuh kuduk. Ini sudah, saya nggak lihat lagi orang wudhu basuh kuduk.
Saya udah saya dia nggak basuh kuduknya. Kata Nabi itu memberikan keamanan di padang mahsyar, kata Rasulullah. Jangan bawa air taruh di semua, bajunya basah semua. Asal tangannya basah dikipratkan basuh. Sekali aja oke. Sekali oke basuh kuduknya. Bahkan di kalangan ustadz pun saya perhatikan dia wudhu dia nggak basuh kuduknya itu. Basuh kuduk kita. Kemudian kita ke kaki, ke mata kaki. Yang paling bagus sebetulnya sebelum kita basuh mata kaki kita mandi. Mandi itu ada dua, mandi wajib dan mandi sunnah. Mandi wajib itu karena hubungan suami istri dan mengeluarkan sperma dengan cara apapun, entah karena sedang tidur, mimpi dan lain sebagainya. Itu harus mandi besar. Itu pakai niat. Pakai niat saya mandi mengangkat hadas besar lillahi ta'ala. Kalau sudah kita wudhu tadi, sudah kita siram pundak kanan, siram pundak kiri, siram bagian kepala, kemudian kita basuh bagian kaki kita belum kita basuh. Itu sempurnanya kita memasukkan wudhu di dalam mandi seperti itu. Bahkan kalau mandinya sunnah pun, saya malah mengajak setiap kali mandi itu selalu niat. Jadikan mandi kita ibadah. Jadikan setiap tarikan nafas kita ibadah. Niat saya mandi, lillahi ta'ala, buang dosa, buang sial, buang penyakit. Udah setiap hari kita buang dosa. Setiap hari kita buang penyakitnya. Niat saya mandi, buang dosa, buang sial, buang penyakit, lillahi ta'ala. Kita mandi. Siram kepala, pundak kanan, pundak kiri, kepala, kemudian kita basuh kaki yang tadi masih ketinggalan. Sehingga kita sempurna. Kita keluar kamar mandi itu sudah keangkat hadas besar, sudah keangkat hadas kecil. Andai kata tidak ada sebesar pun, kita sudah suci dengan mandi tadi. Sudah nggak punya dosa, insya Allah. Berusahalah seperti itu. Kalau tidak, ya paling tidak tadi basuh kakinya. Selesai, sudah nggak usah pakai mandi. Kalau kita di mushola kan kita nggak bisa mandi. Nah, selesai sampai ke kaki, basuh 3 kali, asal lewat mata kaki sedikit. Ke mata kaki sedikit, 3 kali yang kanan, 3 kali yang kiri, selesai. Kita ulang ya, sempurnanya wudhu itu dari mulai telapak tangan 1, 2 adalah punggung, 3 adalah di hidung, 4 adalah di wajah, ini malah rukun. Setelah wajah adalah ke siku, setelah siku adalah ke rambut, setelah rambut adalah ke telinga, setelah telinga adalah ke kuduk, 8, 9 adalah kaki. Ada 9. Begitulah kita setiap kali harus berwudhu. Itu ada adab lahiriah, ada batinnya. Lahiriahnya adalah kita membasuh anggota wudhu. Batiniahnya hati kita menghadap kepada Allah sambil kita istighfar. Tapi jangan diucap. Kalau diucap kita ganggu orang-orang sebelah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Orang sebelah keganggu. Gitu. Ucapkan di mulut di hati kita sambil kita basuh wajah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itu dosanya berjatuhan dari wajah, dari mata, dari kata Nabi itu semua dosa berjatuhan kalau kita kerjakan dengan adab batin. Jangan cuma lahiriahnya aja. Kalau cuma lahiriahnya aja nggak dapet tuh. Dosanya bergugurannya nggak dapat. Kalau dengan hati sambil kita istighfar, astagfirullahaladzim, itu dosanya berjatuhan semua. Selesai wudhu sudah bersih dia. Jadi selalu ibadah itu ada adab lahiriah, ada adab batinnya. Tadi wudhu seperti itu. Salat pun ada. Salat itu adab lahiriah adalah melakukan gerakan-gerakan rukuk, sujud dan mulut membaca. Adab batiniah adalah hati kita menghadap kepada Allah. Jadi kalau hati menghadap kepada Allah, pikiran kita mengikuti bacaan kita, hati kita menghadap kepada Allah. Nyaris tidak mungkin orang hati bisa menghadap kepada Allah kecuali dia cinta pada Allah. Kalau enggak mungkin. Kalau kata Wahabi, salat khusyuk itu kalau pikirannya ikutin bacaan. Pikirannya ikutin bacaan. Itu kalau sudah khusyuk, sudah nggak ngelamun. Kalau itu komentar saya, dia sedang menyembah Al-Quran. Bukan sembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun lumayan daripada enggak. Harusnya hatinya menghadap kepada Allah. Hati itu akan menghadap kepada apa yang dia cinta. Kalau cintanya pada pendunia, ya ke dunia terus. Cintanya mau bisnisnya, hadapnya ke bisnis terus. Hanya kalau dia cinta kepada Allah, baru hati akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak akan cinta kepada Allah kecuali dia kenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecuali dia makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah kita bahas dari kemarin, kita ngaji makrifat terus. Dan kalau makrifat yang pertama yang secara ilmiah, secara akli itu di Quran, di hadis ada. Yang tidak ada tuh kenal Tuhan kita dengan hati kita. Itu yang nggak ada. Itu yang saya bilang kalau Wahabi ada ini, istilah mereka nggak akan seperti itu. Kalau dia sampai di sini, dia akan sampai kedekatan kepada Allah. Begitu dekatnya kepada Allah sampai Allah selalu menuntun dia. Kalau dia salah ada alarmnya, salah. Seperti saya dulu mengajarkan baca ya latifnya 12.900. Bunyi alarmnya. Salah Kiai. Harus 16.641. Meskipun yang datang itu figurnya guru saya. Tapi pada hakikatnya itu Allah yang sedang menunjukkan. Salah Suharli. Harus 16.641. Sampai hal seperti itu diperbaiki. Apalagi sudah sampai salah menafsirkan
Quran, sudah salah menafsirkan hadis. Yang paling parah salah menafsirkan Quran itu Wahabi apa? Salah menafsirkan kalimat wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan aku lebih dekat kepada jadi orang lehernya sendiri. Dia tafsirkan nahnu itu adalah malaikat. Itu nahnu itu Allah. Kalau dia merasakan itu, itulah tahapan kita kedua. Kesatu tahapan merasa, kedua tahapan melihat. Kalau sudah melihat itu sudah seperti Mbak Kiai Mangli, bismillah dia sampai di Mekah. Tapi inilah pintu terakhir yang tidak mungkin bisa dibuka kecuali izin Allah Subhanahu wa taala. Kecuali Allah sendiri yang menghendaki. Sampai di sini tahapannya dari mulai kita merasakan Allah melihat kepada kita. Itu pun sudah lumayan. Sudah mulai ya, Allah melihat kepada dia mulai sholat sambil nangis gitu. Dia malu sama Allah Subhanahu wa taala. Allah lihatin dia terus gitu. Sampai dia merasa menyatu di dalam Allah. Itu pengajian kita, bersatu di dalam Allah. Bersatu di dalam Allah itu bukan seperti air dan itu gula dan teh jadi satu, tidak. Allah ya Allah yang maha agung, yang maha pencipta. Kita adalah kita yang dicipta. Kita menyatu dalam artian seakan di badan kita itu ada Allah dan ada diri kita sendiri. Ada Allah dan ada ruh kita. Itulah segala gerak kita semua dikendalikan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah selalu bersama kita. Allah mengatur segala sesuatu. Jadi hanya sampai disitulah orang bisa sholat dengan khusyuk. Orang bisa jalan hidupnya itu nggak akan melenceng jauh banget. Oh banget menafsirkan hadis bid'ah sudah keliru. Cuma satu hadis dia pegangin terus, kepin terus hadis. Lihat dong hadis yang lain. Lihat hadis yang lain supaya sempurna pemahaman kita terhadap hadis bid'ah tersempurna itu. Tapi sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Seperti saya bilang kemarin, yang bid'ah itu habisnya bid'ah. Wahabi baru 200 tahun namanya. Kita sudah 1000 tahun yang lalu sudah mengajarkan Islam seperti sekarang. Sudah 1000 tahun yang lalu kita kerjakan Islam seperti yang diajarkan guru-guru kita, para wali-wali Allah. Nah ini ada di Wahabi jadi wali Allah, wah jauh amat. Jauh banget gitu. Mereka tidak cinta kepada Allah, cintanya pada Al-Quran. Tidak cinta pada Rasulullah. Wong makamnya para nabi jadi bongkar. Astagfirullahaladzim. Para nabi dirubuhkan, dibongkar. Itu nabi itu kan, kata nabi itu saudara-saudaraku. Itu kan kekasih Allah. Itu kan wakilnya Allah di bumi, dirubuhkan. Besok di akhirat dia tanggung jawab pada Allah Subhanahu wa taala. Tanggung jawab. Saudara saya Wahabi, saya sih nggak benci sama kalian. Kalau sekarang kalian mau lihat bahwa aliran kalian salah, kalau besok ada saudara kalian meninggal dunia, nanti malam bawain ayam jago di situ. Kurungan satu taruh di kaki, satu di kepala, lihat ya. Kalau jauh dari jingkrak ketakutan, dia sedang disiksa dalam kuburnya. Seluruh makhluk Allah mendengar cerita ahli kubur kecuali jin dan manusia. Mereka tidak mendengar. Binatang aja dengar. Mereka ketakutan dengar ahli kubur sedang disiksa dalam kubur, sedang menjerit-jerit kehidupan ke dunia. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari azab kubur. Jadi wudhu sudah ya. Sudah jangan salah lagi wudhunya. Lahiriahnya kita membasuh kita wudhu, batiniahnya kita terus istighfar. Astagfirullahaladzim. Yang paling bagus itu astagfirullah fid dzambi wa wasi'li fid dari wa barik li fi rizqi. Oh, bagus kalau baca, oh panjang banget ya. Ya sudah astagfirullah aja. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullah. Segitu ya hebat. Segitu hebat wudhu kita membasuh dan hati kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah berlahir dan berbatin. Wudhu oke ya. Jangan lagi ada yang salah terus nggak ngebasuh tangan ke siku. Sekarang tayamum juga. Saya pernah di pesawat saya lihat orang tayamum itu seperti orang lagi wudhu itu. Ambil wah itu dia paling. Ya Allah, kalau jemaah saya nangis seminggu saya nangis. Kalau tayamum itu, pertama tayamum itu tidak mengangkat hadas kecil. Jangan bilang saya niat saya tayamum mengangkat hadas kecil, tidak mengangkat hadas kecil. Tayamum hanya sebuah ruhsyah. Kita boleh melakukan sholat dalam ketiadaan keterbatasan air, dalam keadaan darurat. Dan ini basuh tayamum cuma 2 anggota wudhu. Wajah dan tangan sampai ke siku. Cuma itu. Dan sekali basuh, nggak 3 kali. Kita ambil debunya, kalau di tanah kita ambil tanah, kita bersihkan. Kalau nggak ada tanah kita ambil dari kursi, punggung kursi. Kemudian kita basuhkan ke wajah 1 kali. Kemudian kita basuhkan tangan kiri, tangan kanan. Basuhnya begini dari ujung ke sini, dari kemana sih katanya? Dari ujung ke sini, balikan ke sini. Jangan lewat di sini ada debu. Dari sini ke sana, tarik lagi sini. Nah udah selesai. Ini ada lagi orang tayamum di TV, saya lihat tuh. Ini orang seringkali menganggap sepele harus seperti itu. Padahal semua tidak sah ibadahnya. Ini Pak tayamum, pertama tayamum cuma untuk 1 sholat. Kalau wudhu bisa kita pakai untuk sepanjang wudhu kita belum batal, kita boleh sholat terus. Orang zaman dulu mereka wudhu salat subuh itu karena wudhunya salat isya. Dengan wudhu salat isya mereka salat subuh, itu wudhunya nggak batal terus. Kalau batal dia wudhu lagi. Batal sih
Jarang yang kuat nggak batal dari isya sampai subuh tuh. Batal kita. Cuma begitu batal kita wudhu lagi, kita teruskan lagi ibadah kita. Batal lagi kita teruskan ibadah kita. Tapi satu wudhu bisa dipakai syarat bermacam-macam. Untuk tahajud pun kalau kita tahajud 8 rakaat nggak usah pakai wudhu lagi. 8 rakaatnya kita satu wudhu. Tapi kalau tayamum, satu tayamum cuma untuk satu salat. Untuk salat yang kedua kita tayamum lagi. Jadi kalau kita menjamak salat zuhur dan asar atau maghrib dan isya, itu untuk maghrib kita harus tayamum, untuk isya kita harus tayamum. Ya mana lebih utama? Kalau saya sedang di pesawat, masuk waktu maghrib, saya salat maghrib dengan tayamum aja, saya simpan aja, saya jamak dengan isya. Kalau saya simpan, saya jamak dengan isya. Yang maghrib saya niat menjamak salat maghrib saya ke isya adalah ta'ala. Jadi banyak para ulama yang mengajarkan kita sholat aja dengan tayamum. Nanti sampai di rumah ulang lagi sholatnya gitu. Maghrib dan isyanya dengan dijamak. Kok saya nggak sepakat gitu. Kalau udah tadi sholat ya udah aja nggak usah diulang lagi gitu. Sholat kan kewajiban yang dikerjakan satu kali, nggak diulang-ulang begitu. Tapi ada yang berfatwa seperti itu untuk menghormati waktu katanya. Menghormati waktu sholat meskipun dengan tayamum. Nanti sampai di rumah kita udah mandi bersih baru kita jamak salat maghrib dan isya. Silakan aja. Yang berfatwa pun ada. Saya sendiri saya nggak mau kok. Saya udah salat begitu ya udah aja. Sah-sah aja sholat kita dengan tayamum. Keutamaan sholat itu kan nomor satu dalam hati kita. Dengan niat kita yang tulus, niat kita yang ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan hati yang menghadap kepada Allah Subhanahu. Sholat kita lihat adanya di situ gitu. Biar sebagus apapun mulutnya baca, hatinya kabur kemana-mana kan jauh sekali. Jauh sekali. Itu kata Imam Ghazali, itu ya bukan sedang menyembah Allah, sedang menyembah nafsunya sendiri. Meskipun saya mengajak salat di awal waktu, paling tidak Allah menghargai niat kita. Niat kita untuk sungguh-sungguh menghadap kepada Allah. Allah hargai gitu. Kemudian setelah itu salatnya berantakan, sudah boleh buat. Belajar dong. Belajar jangan berantakan. Ada saya ngajarin di situ jangan berantakan. Walaupun nggak mampu seluruh rakaat bisa khusyuk, paling nggak serakaat bisa khusyuk. Lumayan. Naik. Selesai salat, assalamualaikum, hisab sendiri. 5% tadi hati kita menghadap kepada Allah. Berapa rakaat dari salat kita menghadap kepada Allah? Tapi cuma kita dan Allah. Nanti lama-lama kita akan meningkat terus, makin lebih bagus. Meskipun bisa 100%, nyaris nggak mungkin. Cuma orang-orang sampai di seberang tadi yang bisa. Kalau kita pasti ada terganggunya sedikit. Tapi bisa di atas 90% sudah alhamdulillah. 10% cuma keganggu selintasan aja, terganggu pikiran kita untuk hal yang lain. Kita balik lagi menghadap kepada Allah. Jadi wudhu tayamum oke ya. Tayamum cuma dua yang dibasuh, wajah dan tangan sampai siku, dan itu tidak mengangkat hadas kecil. Dan cuma boleh untuk satu sholat. Kita bahas sekarang Kiai, kalau saya mau tidur, apa yang harus saya baca sebelum saya tidur? Kalau guru-guru kita mengajarkan kepada kita, 24 jam waktu kamu itu harus dibaca. 24 jam dari mulai bangun sampai semua waktu kita 24 jam untuk ibadah kepada Allah. Tapi 24 jam itu dibagi 3 kata beliau. Ini guru saya yang kedua yang ngajarkan. Sepertiga untuk ibadah, sepertiga untuk istirahat, sepertiga untuk cari nafkah. Tapi jangan diartikan kalau istirahat itu juga bukan ibadah. Tidur pun kita jadikan tidur kita ibadah. Gimana caranya Kiai? Dengan niat. Niat saya tidur lillahi ta'ala. Masya Allah. Itu sepanjang tidurnya dikasih pahala terus oleh Allah. Dia mati, syuhada. Syahid matinya. Dia sedang ibadah kepada Allah. Tapi setan akan membuat kita lupa. Naik ke tempat tidur yang kayak ingat urusan-urusan. Besok urusin apa ya? Tadi ngurusin. Lupa kita pada niat. Cepatnya niat. Niat saya tidur lillahi ta'ala. Segitu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah tidur kita akan dihitung sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Artinya sepanjang tidur kita jadi ibadah. Apa yang dibaca? Merujuk kepada yang dikerjakan Nabi. Beliau tidak pernah meninggalkan 4 surat. Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan Anas. Beliau baca masing-masing sekali. Beliau ulang lagi sekali. Beliau ulang sekali. Kemudian beliau tiupkan di tangan. Beliau sapukan dari wajah sampai ke kaki semuanya. Kenapa begitu, Kiai? Ya nggak tahu saya. Begitulah Nabi mengajarkan kita. Beliau tiupkan, beliau sapukan dari wajah sampai ke kaki. Dan satu yang beliau ajarkan juga, kalau kita masih kuat, masih belum ketiduran, adalah surat itu khawatimnya Al-Baqarah. Surat 284, 285, 286, dari malillahi ma fis samawati ma fil ardh fa in tubdu ma fi anfusikum aw tubu yasibkum billah sampai ujungnya Rabbana la tu'akhidna Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih
wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Kata Imam Ali, itu kalau kita baca ayat itu seakan bisa menggantikan salat malam. Saking luar biasanya ayat Hawatimil Baqarah itu. Riwayat turunnya pun luar biasa. Ketika Nabi sedang bersama-sama malaikat Jibril, kata malaikat Jibril, Muhammad lihat itu, pintu langit terbuka satu. Itu pintu belum pernah terbuka sebelumnya tuh. Turun malaikat yang membawa dua cahaya datang kepada Rasulullah. Cahaya yang satu suratul Fatihah, yang kedua adalah Hawatimil Baqarah ini. Ya, Hawatimil Baqarah itu luar biasa. Terima kasih. Jangan tinggalkan ayat ini setiap maghrib dan subuh. Kata Nabi tidak masuk setan ke dalam rumah di mana dibacakan Hawatimil Baqarah. Jangan pernah tinggalkan Hawatimil Baqarah saat maghrib dan subuh. Ya kalau tidur pun kalau kita sanggup seperti itu. Sama sebelum tidur, Kiai, baca salawat sampai kita ketiduran. Kita pegangin tangannya lagi terus. Kita tidur sambil kita pegangin tangannya terus. Salawatnya mana, Kiai? Yang pendek aja. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Yang pendek aja. Allahumma sholli asal pakai salam. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Terus 100 kali Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Salawat yang lain boleh, Kiai? Boleh. Boleh, ini salawat yang pakai salam. Supaya kita insya Allah kita akan selalu bersama Rasulullah. Di akhirat nanti kita akan bersama Rasulullah. Beliau akan panggil kita. Sini nak. Sini baris di belakang saya katanya. Baris di belakang saya. Insya Allah kita akan menyeberang jembatan Siratal Mustaqim bersama beliau. Itulah orang-orang yang tidak pernah mendengar dulunya api neraka jahanam karena cepatnya menyeberang. Berang sudah sampai di seberang. Itulah orang-orang mendapatkan syafaat Rasul. Dan semua orang berkesempatan. Semua orang bisa mendapatkan kesempatan seperti itu. Syaratnya cuma cinta kepada Rasulullah. Kita cinta kepada Nabi. Dan buktinya cinta itu apa? Kesatu dengan salawat, kedua dengan akhlak. Ketiga dengan ziarah. Kok itu ziarah aja? Enggak mau ziarah. Sampai di Mekah, nggak mau ke Madinah. Aduh, jauh betul cinta mana gitu. Jauh betul. Salawat cuma sekali, sehari cuma berapa kali. Ngaku-ngaku cinta ke Rasulullah. Yang ketiga adalah akhlak. Akhlak itu gambaran dalam mulut kita. Mulut yang tidak pernah menyakiti hati orang lain. Tidak pernah bicarakan buruk orang lain. Tidak pernah buka rahasia orang lain. Cerminan dari akhlak itu mulutnya. Mau lihat kiai pun lihatnya mulutnya. Kalau mulutnya masih ke barat ke timur, aduh masih jauh betul gitu. Kalau orang belum bisa melihara mulutnya, dia akan selalu kecebur ke dalam dosa. Selalu kecebur ke dalam dosa. Ya itu dulu saya bilang senior saya kalau ngajarin itu kan, posing orang perlu diomong, ojo diomong. Pendek banget ya. Apa yang nggak perlu diomong, jangan diomong katanya. Jadi kumpul sama mereka tuh bisa sekian menit, sekian jam nggak ada yang ngomong dia. Karena hatinya jikir terus pada Allah. Mereka rugi kalau ini mulut dipakai untuk hal yang nggak ada gunanya, mereka rugi. Mereka terus jikir kepada Allah, makanya tunduk. Gitu. Itu orang-orang luar biasa. Wajahnya penuh cahaya, menyenangkan. Duduk di depannya kita senang. Dan kata guru-guru kita, kata Nabi, kalau duduk kamu depan seorang wali Allah, itu lebih utama dari salat 1000 rakaat katanya. Karena Allah melihat beliau dengan pandangan kasih sayang. Dan kita kebagian sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu duduk bersama orang-orang durjana, kamu kebagian marahnya Allah. Allah melihat dengan pandangan murka, dan kamu kebagian murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah pelajaran pertama dalam menuju jalan yang lurus. Cuman gaul. Jangan gaul orang-orang yang Allah murka kepada mereka. Jangan gaul. Sekarang ini kita sedih sekali melihat keadaan zaman sekarang. Melihat ada anak bunuh ibunya, ada ibu bunuh anaknya. Itu gambaran apa sih itu? Itu gambaran jauhnya keimanan. Gambaran jauhnya keimanan gitu. Iman itu kan cerminannya adalah akhlak, Allah perilaku. Kalau urusan sholat, urusan puasa itu urusan pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Urusan perilaku itulah gambaran daripada cerminan daripada akhlak, budi pekerti. Itulah menyedihkan kalau sampai negara memutuskan tidak ada pelajaran agama di sekolah. Menciptakan orang-orang yang pintar tanpa akhlak, tanpa budi pekerti, tanpa keimanan. Itu jadinya kayak begitu, berantakan semuanya. Besok-besok akan menyetujui adanya perkawinan antar gender. Sudah belasan negara sudah menyetujui. Kalau sudah seperti itu, tinggal tunggu aja kemurkaan Allah akan turun. Seperti turun di kalau kaumnya Nabi Lut alaihissalam, Sodom dan Gomora, Allah tenggelamkan kota itu. Itu lebih berdosa daripada perzinahan laki dan perempuan. Kalau perzinahan laki dan perempuan sudah kodratnya laki sama perempuan. Kalau sudah laki sama laki itu tidak kodratnya, tidak dijadikan seperti itu orang melakukan hubungan seksual itu. Tapi sekarang seakan-akan sudah wajar, sudah normal kejadian seperti itu. Dan kalau kita diam, kita kebagian dosanya. Kita harus ngomong. Dan saya mengharapkan sebenarnya organisasi besar keislaman itu harus lebih banyak terjun dalam bidang seperti ini.
Kita harus prihatin melihat keadaan sekarang sudah makin jauh sekali dari ya Allah. Kalau saya sudah di ujung-ujung umur saya sudah 76 tahun. Dan di ujung-ujung kalian masih muda-muda. Kalian akan menjalani kehidupan. Dan sampai saya tidak berusaha. Betul demi Allah. Saya sudah melihat seakan Jakarta rubuh, gedung-gedungnya jatuh, semua rubuh jatuh. Air bah meluncur. Itu terjadi, entah kapan terjadinya. Kalau nggak ada yang kuat, nggak ada lagi yang jagain, akan terjadi seperti itu. Ayo, ada jagain. Makin banyak yang jagain, insya Allah aman lagi. Masih banyak orang berdoa, lindungi kami ya Allah, selamat aja. Meskipun di antara mereka banyak orang-orang durjana. Kalau masih ada orang soleh, insya Allah. Kalau sudah nggak ada lagi orang yang soleh, itu yang nggak terjadi. Kita sudah bahas beberapa pertanyaan yang mendasar. Tadi ibadah itu sebagian kita pakai buat istirahat, tapi istirahat pula adalah bagian dari ibadah. Kedua adalah dengan bekerja. Bekerja pun jadi ibadah. Asalnya kita pergi dari rumah niat ibadah. Sepanjang perjalanan kerja kita jadi ibadah. Pergi di rumah kita niat dalam hati kita niat saya pergi ya Allah ibadah. Mencari nafkah untuk anak istri. Luar biasa cari nafkah anak istri itu kan ibadah. Lillahi ta'ala. Jangan lupa lillahi ta'ala. Sepanjang dia cari nafkah dia pahala ya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang diajarkan guru-guru kita. Para wali-wali Allah. Kemudian sisanya adalah sepertiga ibadah. Ibadah itu yang kita bagi. Di samping yang wajib adalah yang sunnah-sunnah. Terutama sekali adalah salat ibadah-ibadah malam yang kita kerjakan. Semampunya aja. Semampunya. Tapi jangan bangunnya jam 3. Bangun jam 3 sih. 3.30 udah habis saat tahajudnya. Ya jam 2 lah paling sedikit bangunnya. Kalaupun nggak kuat dari lebih awal, paling sedikit bangun jam 2. Jam 2 kita punya waktu 1,5 jam untuk ibadah kepada Allah di saat-saat yang mustajabah, saat-saat ijabah. Kalau kita masih bilang saat-saat ijabah. Kalau para wali Allah itu kan seluruh saat ijabah aja. Karena mereka selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada saat yang enggak ijabah, semua saat ijabah. Kalau kita akan bilang ada saat-saat ijabah. Saat kalau sedang ayam berkokok, kata Nabi itu dia sedang melihat malaikat. Dulu saya piara ayam kok sedang berkokok, saya doa, Allahumma inni as'aluka min fadlika. Doa saya minta keutamaan Engkau. Terus saya mimpi tiba-tiba ayam saya bertelur emas. Telur jadi emas saya mimpi. Saking dia memberikan manfaat buat saya. Tiap dia berkokok, saya berdoa. Kalau ada anjing menggonggong, dia sedang melihat setan. Kita berlindung kepada Allah. Kalau sedang hujan, kita berdoa. Ya, kalau di sini tiap hari hujan, di banjir. Kalau tempat di Saudi itu kan hujan itu kan luar biasa. Bisa kita pakai jari berapa kali hujan dalam setahun. Kita berdoa karena hari-hari yang penuh rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudara-saudaraku, jadi masih ada yang membahas masalah kedekatan kepada Allah. Jadi kedekatan kepada Allah tidak dapatkan pada saat kita menekuni tarekat tadi. Dimulai dengan kita membersihkan hati kita dari dosa. Mohon ampun kepada Allah. Bersihkan hati kita dari penyakit-penyakit hati. Apa sih yang paling banter? Sombong, takabur, ujub, riya, sum'ah. Takabur itu apa? Takabur itu merasa dirinya besar. Hebat, karena dia kaya, karena dia berilmu, karena dia berkuasa. Kata orang, lu kecil lu. Lihat orang miskin, pala lu bisa gue beli. Sombongnya minta ampun. Atau dia para ulama. Sudah, tangannya dicium-cium, sudah merasa, wah, saya terhebat. Kalau nggak dicium, tangannya dia marah. Kok cium tangan sih? Kalau sudah seperti itu, jauh sekali hati dari Allah Subhanahu wa taala. Cuma Allah yang boleh sombong. Kalau kita hati kita harus dengan penuh kerendahan. Sadar bahwa kita terserah Allah Subhanahu wa taala. Kita mau seperti apapun terserah Allah Subhanahu wa taala. Itulah jalan kita mendekat kepada Allah. Sampai ada hadis Nabi, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala dzarratin minal kibr. Tidak bisa masuk surga orang kalau seatom aja kesombongan. Ya Allah, seatom sombong nggak bisa masuk surga. Satu sombong nggak bisa masuk surga. Bagaimana kok sombongnya minta ampun gitu? Sombong sekali. Sadari itu bukan kita punya Allah Subhanahu wa taala. Buang dari hati kesombongan. Jangan lihat orang lain dengan mata halu, kecil aja. Barangkali orang-orang kita anggap kecil itu orang-orang paling disayang Allah di muka bumi. Karena banyak orang-orang bisa naik derajatnya kepada orang disayang Allah karena tidak kelihatan. Dia ibadah dia nggak mau bawa tasbih, wah tasbihnya di tangan nih, oh hebat pakai tasbih, yang nggak pernah kelihatan. Sahabat nanya, ya Nabi, salat di Masjidil Haram itu 100.000 salat di tempat lain. Ada nggak lebih utama? Ada kata Nabi. Kamu salatnya di tempat kamu sendiri. Kamu ambil wudhu yang bagus, kamu salat yang bagus. Tidak ada yang tahu ila Allah itu lebih hebat di salat Masjidil Haram tadi. Tidak ada yang tahu kecuali Allah.
Kita sembunyikan. Ibadah yang hebat yang tersembunyi di mata manusia. Itulah ibadah yang hebat. Kita nggak pamer-pamer, nggak menunjukkan. Dan kebanyakan orang-orang disayang Allah itu seperti itu. Orang-orang yang tidak pernah kelihatan, tidak mau menunjukkan bahwa dia ahli ibadah. Orang-orang yang sederhana dalam tampilan lahiriah. Apa itu ujub? Takabur, ujub. Ujub itu bangga. Ya habis salat 11 rakaat, bangga. Wih, hebat aku. Hari ini 11 rakaat salat. Ini pernah Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau sedang suluk, sedang mendekat kepada Allah. Beliau dikenal sebagai bapaknya tamu. Beliau nggak akan makan siang sebelum mendapatkan tamu. Suatu hari beliau duduk di pinggir jalan nungguin tamu, nggak ada yang lewat. Tiba-tiba ada 2 orang pemuda lewat. Kata Ibrahim, makan di tempat saya yuk. Tempat saya ada banyak air, ada makanan. Mereka masuk ke kebun. Sampai di kebun nggak ada air, sumurnya nggak ada airnya. Ibrahim doa minta air. Ya Allah, saya lagi ada tamu, minta air. Nggak keluar airnya. Tiba-tiba tamunya tadi berdoa, keluar airnya. Kata si tamu Ibrahim, kami ini malaikat. Kami diutus Allah kepada kamu supaya kamu jangan ujub. Tadi malam kamu ibadah, semalam suntuk, pagi-paginya kamu ujub, kamu bangga. Ya, kalau mereka itu karena disayang Allah, begitu bikin salah langsung ditegur. Gitu. Jadi kita pun begitu. Sampai ada hadis Nabi, Allah lebih sayang seorang hambanya berbuat dosa meminta ampun daripada berbuat kebaikan kemudian ujub, kemudian bangga. Meskipun janganlah kita berbuat dosa minta ampun. Karena macam begitu. Allah lebih sayang kepada hamba berbuat dosa kemudian minta ampun, kepada Allah menghibah-hibah daripada dia berbuat kebajikan kemudian merasa bangga. Hebat aku. Nyumbang sedekah tadi berapa tuh? Banyak sedekahnya. Itu yang harus kita hapuskan dari hati kita. Kalaupun kita lakukan sedekah itu kita sadari buat itu uangnya Allah. Kita cuma numpang lewati kita aja, kita salurkan lagi. Bukan uang saya, uangnya Allah. Punyanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini paling banyak merusak ibadah seorang hamba itu ujub. Yang kedua adalah ria. Ria itu apa? Mamer-mamerkan amalnya. Wah, dipamer-pamerkan amalnya. Tadi gua habisnya bikin nyumbang di masjid sekian tuh, supaya semua orang dia mendengarkan. Sum'ah sama, sum'ah itu dengan mulut, kalau ria itu dengan perbuatan. Jauhkan yang 4 ini segini aja, hati kita sudah mulai cemerlang. Baru nanti ke sana nifak. Nifak itu apa? Nifak itu munafik. Di mulutnya lain, di hatinya lain. Kemudian dengki itu apa? Dengki itu senang lihat orang susah, susah lihat orang senang gitu. Kita sadar bahwa kalau dia senang susah semua dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ini seperti ini kita tetap terima kasih. Dikasih uang banyak terima kasih. Lagi kekurangan uang pun tetap terima kasih. Kita masih untung, masih hidup, masih sehat. Nggak punya uang banyak, masih alhamdulillah, masih bisa hidup, masih bisa makan enak, masih nggak harus ngemis-ngemis, alhamdulillah. Sudah sakit, masih syukur terima kasih, belum mati. Selalu kita sifat kita positif terus selalu. Alhamdulillah sakitnya sakit enteng aja. Kiai, gimana caranya Kiai kok kelihatannya nggak pernah sakit? Dia nanya saya kayak gitu. Kiai kok sehat terus umur 76 tahun. Kalau dibilang saya nggak pernah sakit, salah. Saya sakit juga. Cuman alhamdulillah sakit saya cuma gitu-gitu aja. Paling cuma flu gitu aja. Kalau itu sudah sunatullah. Kalau enggak kan katanya kalau kita sedang haji nggak flu, mustahil. Dulu kita bilang cuma onta yang nggak flu. Sekarang kita bilang cuma tiang listrik yang kena flu. Semua orang kena flu. Wong semua orang sama flu. Ya kita pasti ketularan lah. Mana kita mintakan jangan lama-lama. Alhamdulillah saya nggak pernah lama. Sebentaran ya saya sembuh itu. Itu apa sebetulnya kiat nomor utamanya? Pikiran kita. You are what you think. You are what you think itu kalimatnya Nabi. Kita tuh punya kemampuan self healing. Punya kemampuan menyembuhkan dirinya sendiri. Coba lihat anak-anak saudara kita tuh yang orang-orang yang di gelandangan, anak-anak lari-lari main hujan-hujanan, sehat-sehat aja itu. Anak kita coba tengah jalan masuk angin, batuk, pilek, mereka kuat-kuat aja. Di pikiran kita nih, I'm okay, I'm sehat. Umur saya sudah 26, I'm still okay. Dan insya Allah kita akan sehat. Pikiran kita ini mampu menyembuhkan penyakit kita sendiri. Ini kekuatan pikiran, kekuatan pikiran. Bahkan Pak Kirno, dengan kekuatan pikiran itu kita bisa membantu menyembuhkan orang lain. Nanti kayak lagi main sulap, enggak main sulap. Kalau kita pegang orang, bizlah, kamu sembuh. Ikudratilah, kamu sembuh kamu. Dengan izin Allah sembuh kamu, sembuh kita. Ya sembuh. Kamu bisa praktekkan ke anak kamu. Kamu pegang kepalanya, bizlah kamu sembuh. Dengan Allah yang ada dalam diri saya, Allah kan ada dalam diri kita. Allah dari saya, sembuh kamu, sembuh. Dengan kekuatan pikiran kita. Insya Allah kita akan sembuh. Habis waktunya.
Makasih Mbak Dini diingetin. Udah habis waktunya harus suruh doa. Ya kita doa. Itu kenapa Mbak Dona tuh di layar ada kayak gitu. Ya, Tuhan aja, ya japri aja. Nanti kalau saya ikutin semua minta. Berapa menit lagi? Oke, kita doa ya. Yang penting kalau doa yang betul-betul. Wa ijazah akai bari alfa ini kurib udi berapa dadaan. Aku mengabulkan doanya orang sungguh-sungguh berdoa kepada Allah. Kita sungguh-sungguh yakin Allah akan mengabulkan doa kita. Dia sudah bilang utuhnya saya bilang minta kepada saya kabulkan. Bila Tuhan tidak pernah berdusta. Ya Tuhan selalu benar dengan segala firman-Nya. Amin. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah. Wazinata ma'alimullah min alimullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ala jami'il anbiya'i wal mursalin fi kulli lamhatin wa nafsin bi adadi kulli ma'lumin. Tuhumma anta rabbuna la ilaha illa anta. Alaika tawakkalna wa anta rabbul arsyil azim. Ma syaa Allah kana wa lam yazlam yakun wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Na'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna qad hata bi kulli syai'in ilman. Allahumma amjid wajhikal karim wa bismikal azim wa kalamatil hitamati min syarri virus corona min syarri marudi diabetes min syarri kulli maradin anta ahidu min nasihatiha inna rabbana ala siratim mustaqim. Allahumma inna amjid wajhikal karim wa bismikal azim wa kalamatil hitamati min syarri ma anta ahidu min nasihatiha. Allahumma a'udzu bika karim wa bismikal azim bi kalimatil hitamati min syarri nafsi min syarri anfusina min syarri ghairi wa min syarri kulli syai'in marid min syarri kulli dabatin anta ahidu min nasihatiha inna rabbana ala siratim mustaqim. Allahumma a'udzu bika karim wa bismikal azim bi kalimatil hitamati min syarri ma anta ahidu min nasihatiha. Allahumma anta taksiful magrum wal masam. Allahumma la yujamjim duka wa la yuhlab wa duka wa la yanfa'u dal minka jad. Subhanakallahumma bihamdika ya hayyu qayyum la ilaha illa anta. Subhanaka inna kunna minadz zalimin. Subhanaka inna kunna minadz zalimin. Allahumma inna zalamna anfusana zulman katsiran kabiran wa la yaghfiru dzunub anta. Faghfir lana maghfiratan min indika warhamna innaka antal ghafurur rahim. Allahumma ighfir lana wa li walidayna wa li jami'il muslimin wal muslimat. Allahumma ighfir lana dzulman khata'ina kullahu dikahu wa jallahu wa awalahu wa akhirahu wa laniyatahu wa sirruhu. Allahumma an'isna wazburna wa hdina li ahsani amali wal akhlaq. Innahu la yahdi li ahzaniha illa anta wasrif anna sayyi'aha la yasifu sayyan bi rahmatika arhamar rahimin. Na'udzu bika rabbana min jahdil bala'i wa darakis saqa'i wa su'il qawli yasmatatil ladai. Nas'aluka al-'afiyata fid dunya wal akhirah. Nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dinina wa dunyana wa ahlina wa amwalina. Allahumma astur awratana wa amin ratana. Allah nas'aluka farajan qariban sabran jamila wa rizqan wasi'an wal 'afiyatan min jamil balai. Nas'aluka tamamal 'afiyah, nas'aluka dawamal 'afiyah, nas'aluka syukur ala 'afiyah, nas'aluka ghina 'ala nas wala hawla wala quwwata illa billah. Na'udzu bika min jawali ni'matika wa tahuli 'afiyatika wa fujaati ni'mati wa jami'in sahwatik. Na'udzu bika min ilmin la yanfa'u min qalbin la yahsa'u min nafsin la yasbu min da'watin la yustajabu laha. Allahumma inna nas'aluka al-'ilman nafi'an wa amalan muqbalan wa rizqan wasi'an halalan wa rizqan wasi'an halalan wa rizqan wasi'an halalan wa shifaan min kulli da'in wa shifaan min kulli da'in wa shifaan min kulli saqamin. Ilahana ya Allah, taqabbal a'malana wa sayyi'at sa'adana wa qdi hajatana wa qsir amwalina wa lamir qulubana fa thabiti minna wa ahsina amalana fi ta'atika wa ta'a rasulika libdika mardatika wa jalla minal faidina fid dunya wal akhirah. Ilahana ya Allah, terimalah puja dan puji kami. Syukur terima kasih kami atas segala nikmat karunia yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat umur, nikmat makan, nikmat minum, nikmat tidur, nikmat tidak sanggup kami hitung satu persatu. Terima kasih ya Allah. Nuhun. Nuhun ya Allah. Walakal hamdu kulluhu wa lakal syukru kulluhu wa lakal mulku kulluhu wa lakal khalqu kulluhu bi yadikal khairu wa ilaika yarji'u amru kulluhu. Limpahkan rahmat dan kasih sayang. Limpahkan rahmat, taufik, hidayah, inayah, maghfirah. Maafkan segala kesalahan kami ya Allah. Maafkan segala kekurangan kami. Ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni segala dosa kami. Bukakan mata hati kami agar kami dapat ma'rifah, agar kami dapat mencintaimu. Kami akan kami ilmu lagi. Ampuni dosa kedua orang tua kami.
beliau di dalam kubur, lapangkan kubur mereka, mudahkan urusan mereka, lepaskan dari siksa kubur ya Allah, jadikan kuburnya tempat yang menyenangkan. Raudatin min riyadil jannah, mereka masih hidup di dunia, jadikan orang-orang yang husnul khotimah. Ampuni dosa semua anggota keluarga kami, baik masih hidup maupun sudah di dalam kubur. Suami-suami kami, istri-istri kami, kakak-kakak kami, adik-adik kami, anak-anak kami. Mereka di dalam kubur. Lapangkan kubur mereka ya Allah. Mudahkan urusan mereka. Lepaskan dari kesulitan di dalam kubur. Jadikan kubur mereka raudatin min riyadil jannah. Mereka masih hidup di dunia. Bimbing di jalan yang Engkau ridhoi. Selamatkan dunia mereka. Selamatkan akhirat mereka ya Allah. Ya Allah. Ilahana. Kaulah Tuhan kami berfirman di dalam kitab suci-Mu, ya mukhallahu may yasya'u wa yusbitu 'indahumul kitab. Kaulah tertulis dalam kitab-Mu di Lauhil Mahfuz. Kamu harus meninggal dunia di bulan ini, itu di tahun ini. Hapuskanlah tulisannya ya Allah. Kaulah tertulis dalam kitab-Mu di Lauhil Mahfuz. Kamu harus meninggal dunia di bulan ini, itu di tahun ini. Hapuskanlah tulisannya ya Allah. Telah tertulis dalam kitab di Lauhil Mahfuz, anak-anak kami, cucu-cucu kami, mantu-mantu kami harus meninggal dunia di bulan ini, di tahun ini. Hapuskanlah tulisannya ya Allah. Telah tertulis dalam kitab di Lauhil Mahfuz, anak-anak kami, cucu-cucu kami, mantu-mantu kami harus meninggal dunia di bulan ini, di tahun ini. Hapuskanlah tulisannya ya Allah. Berikan kepada kami semuanya tambahan umur yang banyak untuk bekal kami ibadah kepadamu sampai umur kami di atas 90 tahun di dalam sehat, di dalam taat kepadamu, di dalam ridho. Berikan kepada kami semua tambahan umur yang banyak ya Allah. Sampai umur kami di atas 90 tahun di dalam sehat, di dalam taat kepadamu, di dalam ridho. Jauhkan dari setan ya Allah. Jauhkan setan dari kami. Sebenarnya jauhnya mereka di rahmat Engkau. Putuskan setan dari kami. Sebenarnya putus mereka di rahmat Engkau. Berikan kami kekuatan iman Islam ya Allah. Kekuatan lahir batin jasmani rohani. Berikan kami kekuatan agar dapat melaksanakan perintah-Mu. Berikan kami kekuatan agar dapat melaksanakan segala perintah-Mu. Berikan kami kekuatan agar dapat menjauhi semua larangan. Berikan kami kekuatan agar dapat menjauhi semua larangan. Berikan kami kekuatan agar selalu bersyukur atas segala nikmat yang Kau limpah. Berikan kami kekuatan agar selalu bersabar setiap langkah hidup kami jalani. Wala haula wala quwata illa bika, wala haula wala quwata illa bika, wala haula wala quwata illa bika. Ilahana. Memohon kehadirat-Mu. Kurniakan, limpahkan kami rezeki yang luas, yang banyak, yang halal. Limpahkan kami rezeki yang banyak ya Allah. Limpahkan kami yang banyak, yang halal. Limpahkan kami rezeki yang luas, yang halal. Ilahana. Memohon kehadirat-Mu, sembuhkan kami dari penyakit yang kami derita. Sembuhkan kami dari segala penyakit yang kami derita, ya Allah. Memohon kehadirat, ya Allah. Kabulkan segala hajat keinginan kami yang bagus-bagus. Memohon kehadirat-Mu, kabulkan segala hajat keinginan kami yang bagus-bagus. Memohon kehadirat-Mu, ya Allah. Jadikan kami dan seluruh keturunan kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami, cicit-cicit kami, dan seluruh keturunan kami, orang-orang yang soleh-soleha, orang-orang yang takwa kepadamu, orang-orang yang berhaji, jauhkan dari ajab sengsara dunia akhirat, jadikan dari orang-orang berbahagia dunia akhirat. Memohon kehadirat-Mu ya Allah, dengan segala kekurangan kami, dengan segala kelemahan kami, dengan segala dosa dan maksiat di hati kami, memohon kehadirat-Mu ya Allah, Tuhan kami yang maha suci, Tuhan kami yang maha kuasa, Tuhan kami yang maha agung, memohon dengan segala keagungan cahaya wajah, dengan segala kemuliaan, ketinggian, kekuasaan diri-Mu. Kabulkanlah permohonan kami, kabulkanlah permohonan kami, kabulkanlah doa kami ya Allah. Bikarommatihi Abuya Fajar Ibrahim, bikarommatihi Abuya Imin Bunyamin, bikarommatihi Abuya Syekh Abdul Qadir Jailani, bimu'jizati Abuya Hidir alaihissalam, bimu'jizati Abuya Hidir alaihissalam, bisyafa'ati Rasulullah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, birahmatika ya arhamar rahimin, birahmatika ya arhamar rahimin, birahmatika ya arhamar rahimin, birahmati azizil hakim, birahmati aliyil azim, birahmatika qawiyil matin, birahmatika ghafurur rahim, birahmatika salamul mu'min, birahmatika ya lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, birahmatika qadiyal hajat, birahmatika mujibur da'wat, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa ala alihi wa ala nafsihi wa ala mulkatihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi wa hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Abuya Fajar Ibrahim al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Amin. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.